Tunjukilah jalan-jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian, azakumullah, alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan taufiknya. Di sore hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa atau Islahul Qulub, bagaimana kita memperbaiki hati-hati kita, di mana pembahasan kita pada sore hari ini sudah sampai pada pembahasan tanda-tanda hati yang sakit. Di pekan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana tanda-tanda hati yang hidup, hati yang baik. Tentu saja hati yang menjadi impian kita bersama, impian kita semua. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita hati yang baik. Namun kita juga perlu untuk belajar, para ikhwan dan akhwat sekalian, bagaimana tanda-tanda dari hati yang sakit. Bukan untuk menjadikan hati kita sakit, waliyadzubillah, tapi untuk mendeteksi, untuk mengetahui agar kita bisa memiliki langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan. Dan kalaupun ternyata qadarullah kita sudah mengalami dari tanda-tanda penyakit hati tersebut, dengan kita belajar ini kita akan segera mengobatinya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dan menyembuhkan kita dari tanda-tanda hati yang sakit ini. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan bahas satu persatu dari tanda-tanda hati yang sakit, kita terlebih dahulu mengingatkan bahwa di dalam jiwa kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ada dua yang Allah ilhamkan setelah sempurnanya penciptaan diri kita manusia. Allah mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, kami ilhamkan kepada jiwa tersebut ada dua sifat, yaitu sifat fujur dan sifat takwa. Seharusnya setiap hamba memahami, memaknai ayat ini dengan baik. Dan yang paling utama juga adalah menyadarinya, betapa dalam diri seorang hamba ada dua sifat yang bisa saja mendominasi satu di antara sifat-sifat tersebut. Yaitu yang pertama adalah sifat baik dan yang kedua adalah sifat takwa. Dari sini kita bisa, ikhwah dan akhwat sekalian, mengambil pelajaran bahwa peluang untuk hati menjadi baik itu ada. Peluang untuk hati menjadi hidup juga ada. Begitu halnya peluang untuk hati menjadi rusak juga terbuka lebar. Kapan sifat fujur yang menguasai jiwanya, maka tentu saja hatinya akan menjadi rusak. Hatinya akan menjadi hati yang mati bahkan. Tapi kalau sifat takwa yang mendominasi dirinya, ia menjaga dirinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya juga tentu akan menjadi hati yang hidup, hati yang sehat, bahkan akan menjadi hati yang selamat. Nah, ini menjadi alasan mengapa penting bagi kita untuk belajar tanda-tanda, baik itu tanda-tanda hati yang hidup maupun tanda-tanda hati yang sakit. Sekarang kita lihat ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah.
Apa saja di antara tanda-tanda penyakit hati? Para ulama kita menyebutkan, di antaranya yang pertama adalah hati tersebut sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Sulit untuk meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Misalnya apa? Misalnya kata para ulama kita seperti ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba sulit untuk dia bisa mengenal Rabb-nya, sebenarnya itu adalah tanda ada yang bermasalah dengan kolbunya, ada yang bermasalah dengan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap anak Adam itu yuladu alal fitrah, dia dilahirkan di atas fitrah. Pada dasarnya mereka semua suci, dan mereka semua berada di atas agama yang lurus. Maka ketika seorang hamba tumbuh dewasa, pikirannya sudah bagus, ya, jalan pikirannya sudah matang, tapi dia tidak mengenal Rabb-nya. Ini diantara tanda bahwa hati yang ia miliki punya penyakit. Semestinya seorang hamba harus mengenal Rabb-nya. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Dan janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kalian lupa pada diri kalian sendiri. Artinya apa? Kita ketika tidak mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya kita sangat-sangat bodoh. Sampai diri kita pun juga kita tidak mengenalinya. Dan ini akan membawa dampak yang begitu negatif bagi seorang hamba dalam kehidupannya. Dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan, dia tidak tahu untuk apa dia ada di atas muka bumi ini. Pun juga dia tidak tahu kelak nanti ketika mati, apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu hari kebangkitan, dia tidak tahu ada balasan berupa surga dan neraka. Kalaupun dia tahu, semua itu hanyalah hasil dari audio yang dia dengarkan, ya, atau visual yang dia saksikan. Tapi sama sekali tidak bisa menyentuh hatinya, membuat hatinya untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu mengenal Allah dari ayat-ayat qauliyah, yaitu dari ayat-ayat Qur'aniyah, maupun mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat kauniyah, dari ciptaan-ciptaannya. Itulah mengapa para penghuni neraka kebanyakan adalah dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan keseluruhannya. Adapun mungkin ada yang mengenal Allah tapi dia tidak beriman kepada Allah, yakni orang-orang munafik, juga banyak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami ayat-ayat Allah bukan sekedar kita belajar agama, bukan sekedar mahasiswa memprogramkan mata kuliah agama, bukan sekedar ke masjid, bukan sekedar ikut ta'lim, bukan. Tapi di sini Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi dia tidak gunakan hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah yang dengannya dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau orang sudah mengenal Allah, dia mencintainya, dia berharap hanya padanya, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan menjadi pembanyak penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dikasih hati, dia tidak gunakan untuk yang memahami ayat-ayat Allah dengan hati itu. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih dua mata, dia tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih dua telinga, dia tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
Padahal hati, penglihatan, pendengaran, dan semua anggota tubuh kita semestinya semuanya digunakan untuk mengenal Allah. Tapi kalau hati itu sakit, maka akan sangat sulit untuk dia bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muraqabatullahnya tidak ada, merasa diawasi oleh Allah, yang khasyah, takutnya pun juga kepada Allah tidak ada. Contoh lain kata para ulama kita adalah mereka sulit untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit untuk rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka biasanya lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala syahwat mereka. Sangat sulit. Ya. Artinya kebalikannya, mereka lebih mengutamakan syahwatnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga lebih mengutamakan bagian dan syahwatnya daripada taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini, para ikhwah dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di surah Furqan di ayat ke-43. Allah mengatakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya. Afa anta takunu alaihi wakila, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atas mereka ini? Sebagian ulama juga mengatakan, para ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya itu. Maksudnya, itulah hati yang apabila merindukan sesuatu, dia menurutinya. Lalu dia mengarungi hidup di dunia ini seperti kehidupannya binatang yang tidak mengetahui Rabb-nya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di surah Muhammad di ayat ke-12, Allah Ta'ala mengatakan, Inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka di dunia ini bersenang-senang. Mereka bersenang-senang. Dan juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan di dunia ini seperti makannya binatang. Kata Allah, wan naru mathwal lahum, dan neraka Jahannam adalah tempat tinggal mereka. Ayat ini menjelaskan, ikhwah dan akhwat sekalian, betapa hinanya sebenarnya orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini, dan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diawali dengan hati yang sakit atau hati yang rusak, hati yang mati, hati yang redup cahaya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersenang-senang. Bukan, ya, dalam ayat ini Allah menyebutkan mereka tidak menderita. Dalam artian mereka tidak menderita sebagaimana penderitaan yang dipahami oleh kebanyakan orang. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat ini, yatamatta'un, ya, mereka bersenang-senang di dunia ini. Dan memang begitulah hakikat dunia ini. Dalam hadis Nabi mengatakan, ad-dunya sijunul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Bayangkan surga itu seperti apa? Surga itu tempat bersenang-senang. Surga itu tempat happy-happy. Surga itu tempat orang bebas melakukan apa saja.
Dan dunia adalah jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Dan Allah mengatakan wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makannya binatang. Sebagian kita mungkin pernah mendengarkan sebuah kalimat yang mengatakan manusia itu makan untuk hidup, kalau binatang hidup untuk makan. Bayangkan Allah menyebutkan mereka seperti kalau mereka makan seperti makannya binatang. Jadi tidak ada sama sekali dalam makannya itu, proses makan mereka itu, keinginan mereka untuk taat kepada Allah. Mulai dari mereka berniat untuk makan, memang bukan untuk menguatkan fisiknya agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Mulai dari cara mereka makan, sama sekali mereka tidak perhatikan bagaimana adab-adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang mereka makan, mereka juga tidak pedulikan ini halal kah, haram kah, mereka tidak peduli dengan itu. Sebab binatang demikian. Dalam ayat yang tadi kita sebutkan di surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika hum ghafilun. Orang yang dikasih hati, dikasih mata, dikasih dua telinga, mereka tidak gunakan semua untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah mengatakan mereka sama seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi daripada hewan ternak. Jadi mereka amat sangat hina. Mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Mereka sama seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah derajatnya dibandingkan hewan ternak. Dan ini disebabkan karena hati yang sakit atau hati yang rusak. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, saat nanti di akhirat, orang-orang yang memiliki hati yang sakit ini atau hati yang rusak ini, dia tidak akan menjalani hidup dengan merasakan ketenangan. Tidak mati dan hilanglah perasaan karena rasa sakit. Dia tidak mati dan juga tidak hidup. Kayak dalam Al-Quran itu, di antara siksaan neraka itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya la yamutuna fiha wa la yahya. Mereka itu di neraka itu la yamutuna fiha, mereka tidak mati di sana. Wa la yahya, tapi mereka juga tidak hidup. Allah musta'an. Jadi ketika mereka mendapatkan siksa seperti dibakar dengan neraka, disiksa sampai hancur berkeping-keping bagaikan debu. Waliyahudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan-siksaan ini, dari azab api neraka. Mereka tidak mati dengan itu. Tapi ketika juga mereka dihidupkan, mereka tidak hidup sebagaimana hidupnya orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam surga. Sebab mereka merasakan ingin sekali mati. Bahkan mereka berdoa kepada Allah, lebih baik mati saja daripada mereka mendapatkan siksa neraka. Tapi saat itu Allah mengatakan la yamutuna fiha wa la yahya. Di neraka itu tidak hidup, tidak juga mati. Allah musta'an. Ya. Bagaimana tersiksanya hal seperti itu para ikhwah dan akhwat sekalian. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ciri-ciri dari hati yang sakit atau tanda-tanda penyakit hati adalah mereka tidak merasakan luka pada hatinya pada saat mereka melakukan maksiat, atau mereka tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Allah musta'an. Waliyahudzubillah. Hati yang sehat, ikhwah dan akhwat sekalian, pasti akan merasakan sakit, bahkan dia akan menderita sekali ketika mereka melakukan maksiat. Makanya dalam hadits ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang albir wal ithm, kebaikan dan dosa, keburukan. Nabi mengatakan albir husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithm, adapun dosa, ya, keburukan, mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihin nas, apa saja yang menyesakkan dadamu dan kamu benci kalau hal tersebut diketahui oleh orang lain. Sebab memang semua perbuatan dosa itu berlawanan dengan hati yang bersih.
dan dia memiliki sifat yang panas yang bisa membakar jiwa seseorang, yang bisa menjadikan seorang itu rusak, baik fisiknya maupun psikologinya, apalagi keimanannya. Dan sebenarnya bagi orang yang memiliki hati yang sehat, punya sensitivitas yang besar, kalau itu akan melukai, akan mencederai hatinya. Makanya di antara ciri orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu kalau dia ditimpa rasa was-was dari syaitan, mereka punya sensitivitas yang tinggi. Sensornya itu langsung berfungsi. Sehingga kata Allah tadzakkaru, mereka langsung ingat kepada Allah. Fa idzahum mubsirun, kata Allah. Adapun orang-orang yang hatinya sakit, yang hatinya luka, atau yang hatinya rusak, mereka tidak merasakan sakit karena luka-luka maksiat. Kita bisa bayangkan, fisik kita saja kalau luka, tapi kita tidak rasa sakit, itu artinya ada yang tidak normal dalam diri kita. Penyakit gula misalnya, semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Kalau ada orang yang anggota tubuhnya, bagian dari tubuhnya sedikit demi sedikit hilang, tapi dia mati rasa dengan itu, dia tidak merasakan sakit, kemungkinan dia kena diabetes. Sama halnya dengan kolbu, dengan hati. Kalau tidak punya sensitivitas rasa sakit karena luka-luka maksiat, berarti ada yang hilang dari hati kita. Bisa jadi sensitivitasnya tadi sudah dipenuhi dengan kerak-kerak maksiat atau dosa, sehingga sakit karena luka-luka maksiat tidak dirasakan lagi. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, hati yang sehat sekali lagi akan merasa sakit dan menderita karena maksiat. Hal ini disebabkan karena mereka punya sensitivitas yang tinggi. Olehnya, orang yang punya hati yang sehat itu, mereka akan lekas bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka terjatuh pada perbuatan maksiat. Sebagaimana Allah mengatakan di surah Al-A'raf yang tadi kita sebutkan ayatnya ya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Maka fa idzahum mubsirun, ketika mereka kembali ingat kepada Allah, maka ketika itu juga Allah akan menjadikan mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi Allah akan tunjukkan kepada mereka, Allah akan berikan basirah kepada mereka, ini yang harus kita jalani, atau ini yang harus dia jalani, ini harus dia tinggalkan. Subhanallah. Allah juga berfirman ketika menyifati orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang bertakwa itu apabila mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah. Ya. Kalau dalam Al-Quran, fahisyah ini Allah juga sandingkan atau Allah maksudkan di dalamnya perbuatan zina. Bayangkan, perbuatan zina, perbuatan yang sangat keji. Tapi begitulah orang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan berarti orang yang maksum, yang terbebas sama sekali dari dosa. Tidak. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang terbaik orang yang melakukan kesalahan itu adalah yang lekas bertobat kepada Allah. Maka ciri di antara orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan surga bagi mereka, wa'iddat lil muttaqin, ternyata bukan orang yang sama sekali tidak pernah berdosa. Mereka kadang pernah berdosa. Cuma lihat di ayat ini Allah mengatakan idza fa'alu fahishatan, apabila mereka pernah melakukan perbuatan yang keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka, zakarullah, mereka akan langsung bertobat, mereka ingat kepada Allah, berusaha untuk taubat nasuha, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Maksudnya, ikhwah sekalian, mereka mengingat keagungan Allah, mereka ingat ancaman Allah, mereka ingat siksaan Allah, sehingga hal itu kemudian membersihkan taubat bagi mereka. Ada dorongan dalam diri mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi ini ciri orang yang hatinya sehat. Tapi kalau orang yang hatinya mati, tidak ada sedikit pun terbersit dalam hatinya keinginan untuk taubat. Memang dia sudah menikmati, dia sudah terjaga. Padahal maksiat itu melukai hati. Tapi begitulah. Jadi luka itu semakin menganga, semakin besar, semakin parah. Akhirnya hatinya mati. Jadi hatinya berawal tadi buat sekalian dari tidak ada sensitivitas, dia tidak merasakan sakit karena luka-luka maksiat. Waliyadzubillah. Ciri yang ketiga, para ikhwah sekalian, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, di antara ciri dari hati yang sakit atau hati yang mati adalah pemiliknya tidak merasakan sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Allahumma musta'an. Dia tidak merasakan sakit karena kebodohannya terhadap kebenaran. Hati yang sehat, ikhwah dan akhwat sekalian, akan merasakan sakit dengan perkara-perkara syubhat yang menjangkitinya. Makanya Nabi mengingatkan kita ya, tentang perkara syubhat itu. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang coba-coba menyerempet pada perkara yang syubhat, dia pasti akan terjatuh pada perkara yang haram. Perkara yang syubhat saja bagi orang yang hatinya sehat, dia akan merasakan sakit itu ketika mereka terjangkiti dengan hal tersebut. Karena mereka sudah bisa menyadari bahwa perkara syubhat ini kalau mereka terjatuh dalamnya, itu pasti diakibatkan karena kebodohan atau kejahilan mereka terhadap kebenaran. Atau karena ketidaktahuan mereka terhadap akidah-akidah yang batin. Oleh sebab itu, ikhwah dan akhwat sekalian, kebodohan itu, kata para ulama kita, adalah musibah terbesar yang diderita orang yang di dalam hatinya ada kehidupan. Kebodohan itu adalah musibah terbesar yang diderita oleh orang yang di dalam hatinya ada kehidupan. Setiap mereka yang memiliki hati yang sehat, mereka pasti akan sangat merasakan penderitaan kalau mereka bodoh, jahil dalam masalah agama. Dan ini subhanallah. Olehnya di dalam Al-Quran, kita sudah pernah bahas juga dalam kajian kita sebelumnya, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk minta ditambahkan sesuatu. Dan tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk minta ditambahkan sesuatu, kecuali terhadap satu perkara saja. Apa itu? Ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah Rabbi zidni ilman, ya Rabbi tambahkanlah kepadaku ilmu. Sebab ilmu sangat besar manfaatnya, dan ilmu adalah nutrisi bagi hati seorang hamba. Nah, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki hati yang sakit, dia tidak akan merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Sampai-sampai ya, sebagian ulama menuturkan, ikhwah dan akhwat sekalian, tentang pentingnya ilmu ini bagi hati. Mereka mengatakan tidak ada dosa maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada kebodohan. Jadi, sampai-sampai para ulama kita mengatakan kebodohan yang dipelihara itu sebenarnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara ciri dari hati yang sakit adalah, atau hati yang rusak, pemiliknya beralih dari makanan-makanan bergizi kepada racun-racun yang mematikan. Kalau sudah ada shifting, pergeseran, ya sudah ada hijrah, tapi hijrahnya dari hal-hal yang baik kepada racun-racun yang mematikan, itu tanda hati yang sakit. Hal ini sebagaimana mayoritas manusia, mereka memilih untuk berpaling dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari kami, ya dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang menjadi penawar, sesuatu yang bisa menjadi obat dan rahmat bagi mukminin. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yazidu dzalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah sesuatu kepada orang-orang zalim illa khasara,
kecuali kerugian. Makanya bagi orang yang beriman, Al-Quran itu adalah syifa bagi mereka, obat, gizi hati mereka, nutrisi-nutrisi yang amat sangat mahal harganya. Tapi kalau orang-orang yang zalim, orang-orang yang mati hatinya, mendengarkan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, membahas Al-Quran, itu tidaklah menambah sesuatu bagi mereka, kata Allah, illa khasarah, kecuali kerugian. Makanya mereka tidak mau dekat dengan Al-Quran, mereka tidak mau membahas tentang Al-Quran, mereka tidak mau lama berinteraksi dengan Al-Quran, mereka tidak ingin hidupnya sedikit pun ada warna dengan Al-Quran. Waliyahudzubillah. Mereka beralih dari makanan-makanan yang bergizi kepada racun-racun yang mematikan. Mereka mendengarkan nyanyian dan menumbuhkan kemunafikan dalam hati yang menggugah syahwat mereka. Bahkan di dalamnya juga terkandung kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba, dia akan lebih mengutamakan maksiat dibandingkan kepada kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mengutamakan maksiat? Karena kecintaannya pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka mengutamakan maksiat ini karena buah dari penyakit hati, dan hal itu akan kian diperparah. Karena kalau mereka istiqomah di atas hal-hal yang merusak hatinya, maka akan semakin parah penyakit hati mereka. Tapi selama hati sehat, hati itu akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di surah Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah olehmu, kata Allah, anna fikum Rasulullah, anna fikum Rasulullah, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kalanganmu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Kalau dia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'anittum, benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesusahan. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan wa zayyanahu fi qulubikum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufr wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu benci kepada kekafiran, wal fusuq, benci kepada kefasikan, wal isyan, dan benci kepada kedurhakaan. Kata Allah, ulaika humur rasyidun, mereka inilah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Orang kalau sudah benci terhadap kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan, ini alamat sebagaimana Allah mengatakan, ya, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di hati kita itu ada kecintaan kepada apa? Kepada keimanan, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan sekedar keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keimanan itu indah di hati kita. Sesuatu yang indah itu akan selalu dipertahankan, akan selalu diperjuangkan oleh setiap mereka yang menginginkannya. Jadi dia bukan sekedar keimanan saja, tapi betul-betul Allah jadikan keimanan itu terasa indah, terasa nikmat di dalam hati-hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya dhaqa halawatal iman, telah merasakan manisnya iman. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan, yaitu orang-orang yang rela, yang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb mereka, wa bil islami dinan, mereka ridho bahasanya
Islam adalah agama mereka, wa bi Muhammadin rasulan sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ridho bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sampai aku itu, ya Rasulullah SAW, lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, ya, wa walidihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan juga semua manusia. Jadi dari sini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaklah bahwa orang yang memiliki hati yang hidup itu, mereka tidak ingin beralih dari makanan yang bergizi kepada racun-racun yang mematikan. Mereka tahu mana yang betul-betul memberi nutrisi bagi hatinya, bagi jiwanya, dan tentu saja juga bagi fisiknya, mana yang betul-betul yang membawa manfaat dunia dan akhiratnya, dan mana yang tidak. Tapi orang-orang yang betul-betul rusak hatinya, di antara tandanya adalah dia beralih dari makanan-makanan yang bergizi kepada racun-racun yang mematikan. Bukan makanan yang dimakan oleh mulut kita, ya, bukan itu yang dimaksud, tapi ya, gizi bagi hatinya dan racun bagi hatinya. Waliyahudzubillah. Kemudian yang terakhir, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, di antara ciri tanda hati yang mati atau hati yang sakit adalah para pemiliknya menghuni dunia dengan perasaan ridho. Mereka menghuni dunia dengan perasaan ridho. Mereka cinta dengan kehidupan dunia. Mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia. Mereka tidak merasa asing dengan kehidupan dunia, serta tidak mengharap akhirat dan tidak beramal untuk akhirat. Padahal banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang hinanya dunia dan bagaimana cara yang benar hati seorang hamba dalam menyikapi dunia. Intinya adalah hati yang sehat itu mereka menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan mereka yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan bahwa ya, dunia itu memiliki anak, akhirat juga memiliki anak. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Artinya dunia itu punya pengikut, akhirat juga punya pengikut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, jadilah kita pengikut-pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut-pengikut dunia. Dan dalam banyak ayat juga Allah menyebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Bahkan Allah ya menyebutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian ini lebih banyak memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu khairu wa abqa. Dia lebih baik dan tentu saja kekal. Dalam ayat yang lain pun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan antara akhirat dengan dunia. Dan Allah menyebutkan perbandingannya akhirat dengan dunia itu tidak ada bandingannya. Akhirat tentu jauh lebih unggul, jauh lebih baik dibandingkan dunia. Dalam beberapa hadis pun juga Nabi SAW mengingatkan, ya, seperti misalnya ketika Nabi dan para sahabatnya sedang berjalan, lalu kemudian mereka menemui bangkai anak kambing yang cacat telinganya, sudah jadi bangkai. Lalu kemudian Nabi menawarkan, siapa di antara kalian yang mau membelinya? Para sahabat mengatakan, ya, tidak ada yang mau. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, sekiranya pun bangkai anak kambing ini hidup, dia cacat telinganya, jadi ada cacat di telinga bangkai anak kambing itu, otomatis harganya akan turun. Apalagi dia sudah jadi bangkai seperti ini. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, beginilah ya, dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seperti bangkai anak kambing, mestinya dia tidak berharga dan kita jijik untuk melihatnya. Sebenarnya dunia pun juga disebutkan dalam hadits yang lain. Nabi mengatakan, "Law kanati dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatan masaka kafiran min syarbata ma'in." Jika sekiranya dunia itu sama berharganya di sisi Allah dengan selai sayap nyamuk,
maka Allah tidak akan beri minum orang-orang kafir walaupun hanya satu teguk. Tapi kenyataannya orang kafir pun minum. Ini menunjukkan bahwa memang dunia di sisi Allah jauh lebih berharga sehelai-helai nyamuk. Dan Allah sudah mengingatkan kita, begitu pula Rasulullah SAW, agar tidak terlena dan agar tidak menjadikan dunia ini penuh keridhaan di dalam diri kita. Tidak menjadikan dunia ini sebagai negeri kita yang sesungguhnya, dan juga tidak mengharap dunia ini dan melupakan akhirat. Nabi SAW pernah menepuk pundak Abdullah bin Umar dengan mengatakan, ya Gulam, kun tidak anak keberit atau adil sabil. Nah, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang melakukan perjalanan. Begitulah semestinya seorang menikmati dunia, tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuannya. Adapun orang-orang yang hatinya mati, ya obsesinya dunia, tujuannya dunia, visi misi hidupnya dunia. Dia lupa dengan kehidupan akhiratnya, tidak punya persiapan yang baik dengan kehidupan akhiratnya. Adalah Allah mengatakan, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan darimu, siapkan untukmu ya, dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupa nasibmu atau bagianmu dari kehidupan dunia ini. Itu orang-orang yang hatinya sehat dalam memahami kehidupan dunia. Tapi orang yang hatinya rusak, kebalikannya mereka pahami. Mereka jadikan dunia sebagai obsesi. Kapan mereka sadar? Wa'udzubillah. Mereka sadar nanti ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Di akhirat nanti mereka akan teriak, ya, bahwa harta dan kekuasaan mereka betul-betul cari, perjuangkan di dunia, sama sekali nggak ada manfaatnya. Mereka mengatakan, ya, bahwa celaka kami hari ini, harta ini sudah tidak berguna lagi. Kemudian mereka mengatakan, alafa'an sultani, begitu juga dengan kekuasaan mereka, tidak ada manfaatnya, tidak bisa menolong mereka di sana. Padahal harta dan kekuasaan itu, itulah yang mereka selalu cari, itulah mereka selalu perjuangkan, itulah yang mereka selalu kejar. Saya kira ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari ciri-ciri hati yang sakit, atau hati yang mati, atau hati yang rusak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan semoga dengannya kita bisa mendeteksinya dengan segera, dan semoga kita bisa segera memperbaiki diri-diri kita atau hati kita. Barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tunjukilah jalan-jalan